Halo guys, ini kita mau lanjut jalan-jalan lagi. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Candi Plawosan yang ada di Klaten. Alamatnya yang ada di Jalan Candi Plawosan, Plawosan Lor, Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Atau dari Candi Prambanan hanya sekitar 5 menit, cukup dekat. Tempatnya ini buka setiap hari dari jam setengah 8 pagi sampai dengan setengah 5 sore. Tiket masuknya dewasa bayar 10.000, anak-anak bayar 2.000. Cukup murah bukan? Untuk tarif parkirnya motor 3.000, mobil 5.000. Sebelum ke Candi Plawosan bayar tiket dulu, anak-anak 2.000, dewasa 10.000. Yuk kita keliling Candi Plawosan dulu. Ini untuk Halo guys, ini kita lagi di Candi Plawosan. Yuk keliling kita. Ini dia guys, candinya lumayan besar dan megah, tidak kalah saing sama Candi Prambanan. Tapi seringkali wisatawan tidak tahu tempatnya ini, padahal jaraknya tidak jauh dari Candi Prambanan. Candi Plawosan ini juga salah satu wujud toleransi umat agama Hindu dan Buddha dalam sejarah kerajaan Mataram kuno. Pokoknya nanti kita bahas semua, mulai dari sejarah ditemukannya kapan, terus berdirinya kapan, dibangun siapa, latar belakangnya apa. Pokoknya kita kupas tuntas. Tapi ya sebelumnya di subscribe dulu yang sudah subscribe. Mantap coy. Halo guys, ini kita lagi di Candi Plawosan yang ada di perbatasan Jogja dan Klaten. Oke, kali ini kita mau bahas dulu sekilas sejarah ditemukannya Candi Plawosan ini. Candi Plawosan ini ditemukan pertama kali pada tahun 1867 Masehi. Namun penelitian pertamanya dilakukan pada tahun 1909 Masehi oleh seorang peneliti bernama Izerman di masa pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pemugaran pertama dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1962. Di kompleks Candi Plawosan ini terdiri atas Candi Plawosan Lor dan Candi Plawosan Kidul, yang sering keduanya disebut dengan Candi Kembar. Namun Candi Plawosan Lor lebih besar daripada Candi Plawosan Kidul. Posisi kita sekarang ada di Candi Plawosan Lor. Di kompleks Candi Plawosan Lor ini memiliki dua candi induk atau dua candi utama. Yang sebelah kiri dinamakan Candi Induk bagian utara dengan relief yang menggambarkan tokoh perempuan. Sedangkan sebelah kanan dinamakan Candi Induk bagian selatan dengan relief yang menggambarkan tokoh laki-laki. Dulu guys, tapi sandal harus dilepas dulu. Nih, sandal dilepas. Saat sandalnya dilepas saat. Enggak. Posisi kita sekarang ini ada di kompleks Candi Plawosan Lor, di Candi Induk bagian selatan, yang menggambarkan tokoh relief laki-laki. Di kedua Candi Induk ini memiliki bangunan dua lantai. Di kedua Candi Induk ini juga dikelilingi oleh 116 stupa perwara dan 58 candi perwara, ditambah satu bangunan mandapa. Pada masing-masing candi induk terdapat 6 arca dani bodhisattva. Walaupun Candi Plawosan ini berciri agama Buddha, tapi gaya arsitekturnya perpaduan antara agama Buddha dan Hindu. Sejak abad ke-9, daerah Candi Plawosan ini memang terkenal memiliki toleransi agama yang sangat kental. Di kompleknya ini juga terdapat parit yang mengelilingi Candi Plawosan. Parit tersebut dulunya digunakan untuk menurunkan air tanah di komplek candi agar tanahnya menjadi padat. Konon kerajaan zaman dulu menganggap bahwa air, gunung, sawah merupakan sesuatu yang suci. Posisi kita sekarang ada di Candi Induk bagian selatan, tempat tokoh relief laki-laki. Di dalamnya ini terdapat 3 ruangan. Di setiap ruangan terdapat 2 arca bodhisattva. Dan kita sekarang ini ada di ruangan bagian selatan atau yang paling kanan. Di dalam ruangan ini terdapat arca Samatabhadra dan Maitera. Kedua arca tersebut merupakan bodhisattva. Kata bodhisattva itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bodhi yang berarti pencerahan atau kebangkitan, dan satwa yang berarti makhluk. Jadi dapat disimpulkan bodhisattva itu adalah makhluk calon Buddha yang bertekad untuk mencapai pencerahan dan sedang menyempurnakan, atau sebelum menjadi Buddha yang tercerahkan sepenuhnya. Di ruangan bagian selatan ini juga ada bekas anak tangga untuk menaiki di lantai 2. Lantai 2 tersebut dulunya digunakan tempat penyimpanan barang-barang atau naskah kanonik milik para pendeta Buddha. Jadi tangga sama lantainya itu bukan dari batu, tapi dari kayu. Karena tadi ini sudah runtuh, kita tidak menemukan kayunya itu. Ini ada 9 tangga. Berarti ini itu kan ada lubang, ini ada lubang. Kayu itu ditumpangin di sini ditata, terus tertata.
dari lantai. Ini dua lantai itu ada pintunya masuk yang besar. Oh iya iya. Soalnya yang ke Wisnu. Itu jendela yang di atas, ini jendela yang di bawah. Oh, iya. Jadi 3 ruangan ini dulu menjadi. Nah, yang 3 di bawah ini untuk sembayangan, yang naik dari sini untuk menaruh alat-alat sembayangan kapan itu zaman dulu. Oh, tempat alat-alatnya. Nah, ini batu baru. Iya nih batu nih. Nanti jadi perempuan juga sama. Ada ini. Oh, Tapi cuma sono nggak komplit. Komplitnya yang cuma di sini. batunya. Manusia pendek, manusia sedang, yang paling tinggi ini manusia raksasa, pendampingnya si jiwa ini. Nah, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki, betul. Laki-laki. Nanti ada tandanya. Oh. Candi laki-laki sama perempuan itu ada tandanya. Oh. Kanan sama kiri, Wisnu sama Brahma. Kalau Mas nanti masuk yang dari perempuan, kanan sama kiri, kayak Mbak. Oh. Ininya gede-gede. Oh. Nah, kalau ini kan nggak ada. Oh, ini Karena di sono nanti yang tadi. Nah, iya, makanya itu, ininya, mobilnya. Makanya. Sekarang masih ada toh di Indonesia ini, Daus Mini itu pendek. Kita kan orang sedang. Nanti kalau boleh datang itu tinggi sendiri. Zaman dulu sudah ada begitu itu. Nah, ini filosofinya ini. Kalau agamanya satu, biasanya kakinya silop begini. Kenapa ini kakinya kanan ke bawah? Nah, kalau kakinya dari sini satu kaki. Kalau setengah ke bawah, setengah ke atas berarti udah setengah, udah setengah. Nah, ini putus saji. Ini putus sajinya. Ya. Oke. Jadi ini sini kalau persembahyangan banyak temannya. 30, 40, ini ada 20, ada 20. Sajinya ya, sesajen. Namanya sesajen. Kalau ini laki sama perempuan. Nah, ini contohnya laki sama perempuan. Ini adalah tadi Hindu sama Buddha tadi yang kedekatan dan pemasawatannya tadi. Ini batu baru lagi. Kalau kenapa dikasih Anda? Kalau nggak dikasih Anda nanti anak-anak kita tidak tahu yang baru sama yang lama. Oh. Ini kita pindah di ruangan tengahnya guys. Di ruangan tengahnya ini juga terdapat 2 arca yang bernama Vajrapani dan Padmapani atau Avalokiteswara. Padmapani adalah bodhisatwa yang merupakan perwujudan sifat welas asih dari semua Buddha. Sedangkan Vajrapani merupakan bodhisatwa yang mewakili kekuatan semua Buddha. Terus sekarang kita berada di ruangan bagian utara. Di ruangannya ini juga terdapat 2 arca bodhisatwa, yaitu Arca Manjusri dan Sarwani Warana Wiskambi. Manjusri adalah bodhisatwa yang dikaitkan dengan kebijaksanaan, pengajaran, dan kesadaran dalam agama Buddha. Arca Sarwani Warana Wiskambi ini juga digambarkan dengan berdiri di bawah payung dengan memakai baju kebesaran kerajaan, juga termasuk bodhisatwa. Ini siapa tahu mahkota mana? Mahkota Mesir. Iya, ini kan mahkota Mesir, betul lah. Ini payungnya ini payung zaman dulu. Pertama tidak ada payung selain itu. Tapi payung ini kalau sejarahnya masih dipakai sama orang sekarang. Tahu nggak? Kalau ada orang yang meninggal itu kan pakai payung. Nah, ya. Ini pendampingnya, pengikutnya. Kenapa dia pakai mahkota Mesir? Karena ini contohnya sang raja kedekatan. Sang raja kedekatan Hindu itu dulu sudah mengenal bahwa agama Muslim itu tidak zaman Muhammad kalau Muhammad bukan masuknya ke Indonesia ini abad 8 9 sudah ada. Kalau Muslim masuk ke Indonesia abad sekitar abad yang ada abad 12 ada 15 ada. Itu. Ini pohon kalpataru. Ini pohon. Pohon kehidupan. Kalau kalpataru kan Hindu kan. Kalau pohon Bodhi kan juga Bodhisattva. Kenapa itu sama putih? Ya ketemunya ya kayak gitu. Oh, ketemunya memang begini. Direnovasi sini lubang, tidak ada kepalanya. Sebenarnya candi ini kalau belum runtuh batunya kayak gini semuanya. Antara atas luar dan sama ini. Sama. Kalau yang sono itu yang dari perempuan itu hitam semua. Kalau kita suruh mencari seperti dulu tidak bisa karena batu ada yang pecah, ada yang hilang, ada yang di dalam. Nah, itu namanya pohon kalpataru itu pohon kehidupan. Itu 2 orangnya. Kalau masuk bisa masuk lewat tengah, nah hari ini. Dulu kan burung seribu itu ada banyak. Kalau ini kuairu sama hariti. Jadi kuairu laki-laki, hariti perempuan. Oke. Gambaran saya tadi nggak pas tahu kayak orang zaman dulu. Nah, gini mbak. Dulu ada orang anak sekolah itu, dia bagaimana ya? Sampai capek muterin candi ke dalam kecil-kecil itu yang besar juga sono.
pengen masuk sini itu nggak masuk ke sini karena nggak ada temannya. Karena baru di luar, dia di sini cuma tengok-tengok gini. Dia tidak melihat relief ini. Nah, ketemu di luar sama saya, Pak, saya di sini. Kenapa dia? Ini apa? Tapi kalau sekarang bikin beneran, kita kasih lem beneran, kita kasih semen beneran, ya tambah semua. Dia mau sekarang ini begini, kasih semua, kasih semua. Akan yang satu padahal itu mahal. Itu emang kayak itu kayak telur, kayak telur gitu. Dia mah tapi bagus buat puasa. Itu iya itu namanya. Dan belum bilet manfaat. Kalau saya kerjakan dua pala. Ini seperti ini, lihat. Nah ini, harus baca. Ini manusia kecil. Nah, pendek kecil kan? Manusia kecil. Oh, Nah, iya. nih, kanan kiri pegang baik. Kanan kiri. Sama. Kanan kiri pegang baik. Oh, beda ya? Sama. Itu sama, Mbak. Ini lonceng ini. Oh, itu lonceng. Kan Buddha. Nah, dia pun kecil, tapi dia ilmunya tinggi, yang kotanya luar biasa. Ini tugasnya paling atas. Ini kalau ada yang berbahaya, nanti musuhnya datang, lonceng dibunyikan. Kalau sekarang di kampung ada kentongan. Nanti kalau ada pencuri, bakalan kentongan diberikan. Tangannya pada Kalau yang ini lonceng. ini jangan. Kepala manusia. Manusia tubuhnya. Golden Angel ada kakinya. Itu kinara sama kinara. Kinara. Kinara laki-laki, kinara itu perempuan. Itu. Kenapa? Kinari. Kalau tengah ini apa namanya tadi? Nah itu kan anunya apa namanya matanya itu, mata kalanya itu. Kala itu makanan kolok-kolok. Jadi simbol itu simbol. Oh, simbol. Itu kayak kemarin tuh loh. Kalau candi kan pasti depannya ada simbolnya kayak gini. Oke, itulah tadi arca dan relief yang ada di Candi Induk bagian selatan. Kali ini kita mau pindah ke Candi Induk bagian utara. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu sekilas sejarah dan latar belakangnya Candi Plawosan ini. Candi Plawosan didirikan oleh Raja Rakai Pikatan pada abad ke-9 atau kisaran tahun 842 Masehi. Raja Rakai Pikatan ini merupakan raja ke-7 dari Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Raja Rakai Pikatan membangun Candi Plawosan ini sebagai bukti cintanya atau sebagai persembahan untuk sang pujaan hati yang bernama Pramodawardhani yang merupakan anak dari Sri Maharaja Samaratungga dari dinasti Sailendra yang beraliran agama Buddha. Raja Samaratungga ini juga yang membangun Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut. Sedangkan Raja Rakai Pikatan itu sendiri dari dinasti Sanjaya yang beraliran agama Hindu. Jadi Candi Plawosan ini dibangun menggunakan unsur dua agama, yaitu Hindu dan Buddha. Dan juga untuk menandai bersatunya kembali kerajaan Mataram kuno yang dulu sempat terpecah menjadi dua, yaitu dinasti Sanjaya yang beraliran agama Hindu yang memerintah kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan dinasti Sailendra yang beraliran agama Buddha memerintah di Jawa Tengah bagian selatan. Oke, kali ini kita mau bahas latar belakang dari Candi Plawosan ini. Candi Plawosan ini memiliki unsur dua agama yaitu Hindu dan Buddha. Walaupun memiliki unsur dua agama yang berbeda, Candi Plawosan ini digunakan sebagai tempat ibadah suci agama Buddha. Dilihat dari adanya kemuncak stupa, arca Buddha di setiap candi induk, dan candi-candi perwara yang berbentuk stupa, menandakan bahwa Candi Plawosan ini adalah candi Buddha yang sengaja dipersembahkan oleh Raja Rakai Pikatan untuk sang istri tercinta, dan juga melambangkan keharmonisan antara dua agama yang berbeda. Dikarenakan Raja Rakai Pikatan dan Putri Mahkota Wardhani memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda. Raja Rakai Pikatan yang beraliran agama Hindu, sedangkan Putri Mahkota Wardhani beraliran agama Buddha. Oleh sebab itu Candi Plawosan ini memiliki julukan Candi Romantis. Jadi tempatnya ini cocok buat prewedding atau hubungannya lagi renggang sama pasangan atau lagi ada masalah. Datang ke Candi Plawosan agar kembali harmonis. Dikarenakan sebagian masyarakat sekitar percaya bahwa datang ke Candi Plawosan ini membuat hubungan dengan pasangan menjadi harmonis. Ya boleh percaya atau tidak sih, harmonis atau enggaknya hubungan sama pasangan tergantung diri masing-masing. Guys, ini perempuannya ini. Perempuannya kalau yang mana tadi itu yang tepat laki-lakinya. Kita mau masuk ke sana. Ini kita lagi ada di Candi Induk bagian utara.
tempat tokoh religi perempuan. Jadi dulunya tempat ibadahnya ini dipisah. Kalau tempat ibadah laki-laki di Candi Induk bagian selatan tadi. Kalau tempat ibadah bagian perempuan di Candi Induk bagian utara atau tempat kita sekarang ini. Bangunannya ini sama, memiliki 2 lantai dan memiliki 3 ruangan. Untuk arca atau patungnya juga sama. Yang membedakan hanya tokoh relief pada dinding. Relief pada dinding Candi Pelawasan ini menggambarkan perpaduan harmonis antara agama Hindu dan Buddha. Dan juga menggambarkan kehidupan dan budaya pada masa itu. Di masing-masing ruangan sebenarnya ada 3 arca. Namun arca tersebut tidak ditemukan atau tidak teridentifikasi. Adapun arca tersebut adalah di ruangan tengah ada arca Vairocana yang dikenal sebagai bodhisattva utama yang menguasai pusat mandala dan melambangkan elemen kosmik rupa atau bentuk. Nih pembedanya, kalau yang tepat laki-lakinya tadi itu cowok, kalau ini cewek nih. Ini tempat ibadahnya cewek. Itu atau bola mang. Dan di ruangan selatan atau yang sebelah kanan yang tidak ditemukan adalah arca Amitabha, juga bodhisattva sebagai penguasa barat bersama Avalokitesvara. Soalnya tadi kan cowok, patungnya ini cewek, soalnya tempat beribadah perempuan nih. Jadi dipisah. Tempat beribadah laki-laki sama perempuannya. Kata kayu. Ini. Ini juga. Nah, ini agak ada ininya, ada apa? Ini nggak ada jaringnya. Kalau yang dipasang jaring tadi soalnya banyak burung biasanya. Kalau ini kan dia tempatnya dingin. Nih dari atas ngalir ke dalam ini loh, ke sela-sela batunya. Bocor. Nggak ada kepalanya. Dingin. Lo anak Terus ini yang sebelah kirinya. Ini kata apalah. Ini sama, ini ada kepalanya. Nih patungnya juga sama. Itu apanya, Sat? Kakinya lepas. Terus ini apanya ini yang sebelahnya nih? Itu patung juga itu. Itu Itu dayangnya. Ini juga. Ini tukang bawa payungnya. Ini Ini. penjaganya ini. Itu. Pengawalnya. Bawa apa itu? Bawa pentungan. Terus di ruangan bagian utara pas posisinya depan kita ini, yang tidak ditemukan adalah arca Aksophia, digambarkan sebagai pengetahuan tentang apa yang nyata dan apa yang ilusi. Oke, kali ini kita mau bahas sejarah dan kisah perjalanan hidup Raja Rakai Pikatan. Raja Rakai Pikatan mempunyai nama asli yaitu Empu Manuku, tapi terkenalnya dengan sebutan Raja Rakai Pikatan. Raja Rakai Pikatan ini merupakan raja ke-7 dari kerajaan dinasti Sanjaya yang memimpin sejak tahun 840 Masehi sampai dengan 855 Masehi, menggantikan sang ayah yang bernama Rakai Garung yang merupakan raja ke-6 dari kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu atau dari dinasti Sanjaya. Rakai Garung ini juga yang membangun Candi Sambisari yang ada di Kalasan, yang sebelumnya sudah kita bahas di konten ini. Jadi kisahnya ini saling berhubungan. Dan Raja Rakai Pikatan ini juga yang membangun ibu kota baru di desa Mamrati. Istana baru ini bernama Mamratipura, menggantikan ibu kota lama yaitu Mataram. Dan semenjak itu Mataram kuno memasuki era baru. Di bawah kepemimpinan Raja Rakai Pikatan, kerajaan Hindu-Buddha ini menjalin hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat kedua kerajaan. Raja Rakai Pikatan ini mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Rakai Watan Empu Tamer dan istri kedua bernama Pramoda Wardani. Raja Rakai Pikatan ini juga yang mengawali pembangunan Candi Prambanan yang dibangun pada tahun 850 Masehi. Candi Prambanan tersebut berfungsi sebagai persembahan kepada Dewa Trimurti dan Dewa Siwa, dan juga untuk menandai bersatunya kembali keluarga Sanjaya yang berkuasa di tanah Jawa. Jadi Raja Rakai Pikatan ini membangun Candi Pelawasan pada tahun 842 Masehi, kemudian membangun Candi Prambanan pada tahun 850 Masehi. Jadi intinya duluan Candi Pelawasan yang dibangun daripada Candi Prambanan. Pernikahan Raja Rakai Pikatan dengan Empu Tamer memiliki 1 putra, yaitu Rakai Watu Humalang Empu Teguh. Untuk sekilas kisahnya nanti saya tulis di atas sini, biar nggak kepanjangan juga kita bahasnya. Sedangkan pernikahan dengan Pramoda Wardani memiliki 2 anak, yakni Rakai Kayuwangi Diah Lokapala menurut Prasasti Wantil, dan Rakai Gurunwangi Diah Saladu menurut Prasasti Pelawasan. Sang pemaisuri Pramoda Wardani juga memiliki julukan
yaitu Sri Kahulunan, juga menjadi penerus kerajaan Wangsa Sailendra yang diamanahkan oleh ayahnya untuk selalu menjaga Candi Borobudur bersama Raja Rakai Pikatan. Namun kepemimpinan Raja Rakai Pikatan tidak berjalan mulus. Adik dari Pramodawardhani atau adik iparnya Raja Rakai Pikatan yang bernama Balaputra Dewa menuntut haknya. Setelah raja sebelumnya meninggal, seharusnya tahta kerajaan jatuh kepada dia karena dia laki-laki dan berhak menuntut. Dan terjadilah perebutan tahta kerajaan Sailendra antara Balaputra Dewa dan sang kakak Pramodawardhani. Dan Balaputra Dewa tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bukan anak sulung atau bukan anak pertama, sehingga tahta kerajaan jatuh kepada suami Pramodawardhani, yaitu Raja Rakai Pikatan. Di sisi lain, Raja Rakai Pikatan juga menuntut jika kerajaan Mataram layak jatuh kepadanya, dikarenakan sebelumnya dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra merupakan berasal dari kerajaan Mataram yang sempat terpecah. Oleh karena itu, Mataram adalah tanah leluhurnya. Jauh sebelum dinasti Sailendra berkuasa, dinasti Sanjaya lah yang berkuasa di tanah Mataram, dan Raja Rakai Pikatan merupakan keturunan langsung dari kerajaan Sanjaya. Raja Rakai Pikatan yang berkuasa menghadapi pemberontakan dari adik iparnya yang bernama Balaputra Dewa. Perang perebutan tahta pun terjadi yang akhirnya dimenangkan oleh Raja Rakai Pikatan. Balaputra Dewa yang tidak mendapatkan banyak dukungan politik di tanah Mataram akhirnya pergi. Dia kembali ke kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera, yang sekarang dikenal dengan kota Palembang, yang mana kerajaan Sriwijaya tersebut tempat tanah kelahiran ibunya. Bahkan Balaputra Dewa menjadi raja terbesar di kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-9. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Sriwijaya berhasil mencapai puncak kejayaannya. Untuk kisah lengkapnya kapan-kapan kita langsung datang ke Palembang. Dan Raja Rakai Pikatan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 Mei tahun 855 Masehi. Dan tahta kerajaan diteruskan oleh anaknya yang bernama Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, yang diamanahkan untuk melanjutkan pembangunan Candi Prambanan. Oke, itulah sekilas perjalanan hidup Raja Rakai Pikatan. Ini kita mau pindah ke Candi Pelawasan Kidul. Lokasinya cuma seberang jalan Candi Pelawasan Lor ini. Yang mau beli oleh-oleh seberang jalan kita itu, jualan semua itu. Yang mau beli hiasan atau mainan kunci ada, atau baju-baju khas Candi Pelawasan ada juga. Ini seberang sana ada candi juga, guys. Pelawasan Kidul. Pelawasan Kidul. Dibuka untuk umum juga apa itu? Iya. Tapi yang lebih ini yang gede ini ya. Yang gede ini ya. Yang gede mana? Oh. Ini sama ini. Ini Candi Pelawasan Lor. Kalau yang ini Candi Pelawasan Kidul. Ini ada cobek-cobek juga ini. Cobek-cobeknya Nggih. Oke, kita bahas sekilas tentang Candi Pelawasan Kidul ini. Candi Pelawasan Kidul ini cuman seberang jalannya Candi Pelawasan Lor. Makanya sering disebut dengan Candi Kembar. Tapi Candi Pelawasan Kidul ini lebih kecil daripada Candi Pelawasan Lor. Dan juga lapangannya tidak seluas Candi Pelawasan Lor. Dan juga di Candi Pelawasan Kidul ini hanya tersisa Candi Perwara. Dulunya di tengah Candi Pelawasan Kidul ini memiliki pendopo atau mandapa yang dulu digunakan sebagai tempat persiapan ritual yang dikelilingi oleh 8 candi kecil yang terbagi menjadi 2 tingkat, yang di setiap tingkatnya memiliki 4 candi dan juga terdapat relief bodhisattva. Salah satu ciri khas Candi Pelawasan ini adalah permukaan terasnya yang halus dibandingkan dengan candi-candi lainnya pada masa itu, yang dulunya di dalam Candi Pelawasan ini digunakan sebagai tempat penyimpanan teks atau naskah kanonik milik para pendeta Buddha. Sedangkan di halaman teras digunakan sebagai vihara atau tempat ibadah umat Buddha. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di Candi Pelawasan. Pokoknya puas jalan-jalan area Candi Pelawasan ini. Pokoknya kalau lagi jalan-jalan ke Jogja atau ke Klaten jangan lupa mampir ke sini guys. Harga tiketnya juga murah jadi sangat-sangat worth it main ke sini. Selain tempatnya banyak menyimpan sejarah, tempatnya juga cocok buat prewed atau jalan-jalan sama keluarga. Oke, sudah dulu jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Taksi, tapi ketutupan kabut.